Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dea Alfia Serlin Bruginting dari jurusan PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai Anger Management, di mana tugas ini dilakukan untuk memenuhi ujian akhir semester genap 2024-2025 mata kuliah Estetika Humanisme. Yang pertama adalah, apa itu emosi? Emosi merupakan reaksi kompleks yang melibatkan perasaan, perilaku, dan perubahan fisiologis sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau situasi yang dianggap penting secara pribadi. Nah, emosi ini merujuk pada suatu perasaan atau pikiran khas, di mana suatu keadaan biologis atau psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk segera bertindak. Kemudian, apa itu marah? Marah merupakan salah satu dari bentuk emosi. Marah itu merupakan respon alami untuk beberapa situasi di mana ketika kita merasa terancam, ketika kita merasa dirugikan, ketika kita merasa disalahkan, ataupun yang lainnya. Perasaan marah ini muncul jika orang terdekat kita juga mengalami hal yang serupa. Kemarahan merupakan emosi secara fisik mengakibatkan peningkatan denyut jantung, tekanan darah, tingkat adrenalin dan noradrenalin, di mana marah merupakan perwujudan perasaan dari sangat tidak senang. Nah, ada mitos tentang kemarahan. Yang pertama itu adalah marah merupakan keturunan. Kemudian agresif, bertindak agresif atau mengamuk muncul secara otomatis ketika kita sedang marah. Mitos berikutnya adalah seseorang harus bersikap agresif saat marah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian mitos berikutnya, melampiaskan kemarahan dengan agresif itu diperbolehkan. Itu hanya mitos. Kemudian ada nilai positif saat marah. Jadi marah ini bukan hanya memiliki nilai negatif, melainkan ada nilai positifnya, yaitu untuk menunjukkan sesuatu hal yang salah. Misalnya memberitahu kepada seseorang atau kepada orang lain bahwa dia sudah menyakiti kita. Kemudian yang kedua adalah untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, ketika kita mengeluh atau mengadu mengenai sesuatu. Kemudian nilai yang ketiga, untuk salah satu cara mengeksplorasikan diri. Misalnya untuk memberitahukan kepada seseorang bahwa ia sudah membuat kita marah. Namun, marah juga memiliki nilai negatif. Yang itu yang pertama, bahaya fisiologis, di mana bisa menimbulkan penyakit hipertensi, stres, depresi, MAH, gangguan jantung, insomnia, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada bahaya psikologis, yaitu menimbulkan rasa penyesalan ketika sudah tenang dari rasa marah. Kemudian yang ketiga ada bahaya sosial, di mana ini boleh mengakibatkan putus hubungan, kehilangan pekerjaan, atau bahkan hukuman pidana. Selanjutnya ada siklus marah. Ada 3 siklus. Yang pertama adalah escalation, di mana ditandai dengan munculnya tanda yang membentuk kemarahan untuk menjadi peringatan atau respon bahwa ada kejadian yang sudah berhasil memancing kemarahan kita. Siklus yang kedua adalah explosion, ditandai dengan pelampiasan marah yang tidak terkontrol, yakni muncul sebagai sebuah keagresifan, baik agresif secara verbal maupun agresif secara fisik. Kemudian siklus yang ketiga adalah post-explosion, yaitu ditandai dengan adanya konsekuensi negatif yang disebabkan oleh siklus kedua. Akibatnya bisa memburuknya hubungan sosial, hukuman pidana, perasaan bersalah, merasa malu atau menyesal. Nah, dibutuhkan anger management untuk menghindari fase yang kedua atau fase explosion. Apa itu anger management? Anger management atau mengelola emosi, mengelola kemarahan merupakan hal yang dilakukan untuk mengendalikan perasaan yang tidak menyenangkan. Tujuannya agar kemarahan tersebut tidak menjadi suatu bumerang yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Anger management ini merupakan proses untuk belajar mengenali tanda marah dalam diri kita, mengambil tindakan untuk menenangkan diri, dan menghadapi situasi dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang produktif. Strategi dasarnya yang pertama adalah menggunakan pengaturan time out, yaitu dengan cara menghindari atau meninggalkan situasi yang menjadi penyebab meningkatnya kemarahan. Bisa dilakukan dengan cara pergi, atau menghitung sampai 10 sebelum membalas, atau mengalihkan perhatian, memilih diam, atau menggigit lidah kita. Kemudian yang kedua adalah melakukan relaksasi dengan pernafasan. Teknik ini merupakan cara cepat untuk menenangkan tubuh kita.
Ketika kita marah, cenderung nafas kita itu cepat. Pernafasan kita menjadi lebih dangkal dan lebih cepat. Nah, relaksasi dengan pernafasan itu untuk mengoreksi pernafasan kita, untuk memilah kemarahan dan tenang sehingga lebih efektif dilakukan sambil berbaring. Tapi ini hanya dilakukan ketika kita melakukan latihan. Karena yang selanjutnya adalah bernafas menggunakan diafragma. Ini mungkin lebih kelanjutan topik yang sebelumnya, dimana perlu kita lakukan, letakkan satu tangan di dada, kemudian tangan lainnya kita taruh di atas pusar kita, di perut. Kemudian selagi kita menghirup udara, tangan di perut kita harusnya didorong oleh perut kita. Jadi maksudnya itu kita bernafas menggunakan mulut, lalu dibuang bernafas menggunakan hidung maksud saya, kemudian dikeluarkan melalui mulut, sehingga hanya perut kita yang bergerak. Inilah kita lakukan secara rutin sebagai latihan untuk lebih bisa mengontrol amarah kita. Akan lebih baik bila latihannya kita lakukan secara berbaring karena akan lebih terasa ketika perut akhirnya mendorong tangan kita. Kemudian yang keempat adalah visualisasi dan self-talk, dimana dilakukan dengan visualisasi ini dilakukan ketika kita membayangkan hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan hati kita. Sedangkan kalau self-talk itu merupakan tindakan kita membicarakan hal-hal yang baik di dalam otak kita. Misalnya kita memvisualisasikan hal-hal yang menarik seperti pegunungan, pantai, kemudian kita bayangkan hal itu lalu kita membicarakan hal-hal baik di dalam pikiran kita, itu akan membantu kita untuk dapat lebih tenang. Selanjutnya adalah mencari kegiatan untuk mengalihkan perhatian. Di sini adalah melakukan hal-hal yang bisa menyita perhatian kita, bisa menyita konsentrasi kita. Jika kita suka menulis, boleh kita lakukan dengan menulis. Jika kita suka berolahraga, kita boleh berolahraga, atau mendengarkan musik, atau jalan-jalan, atau mengerjakan pekerjaan rumah, dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah melalui olahraga, mana ketika kita melakukan olahraga, suasana hati kita dapat terjaga, sehingga rasa marah dan agresif yang disebabkan oleh rendahnya hormon serotonin akhirnya dengan olahraga bisa meningkat kembali. Kita bisa memilih olahraga yang menyenangkan dan membakar semangat sesuai dengan kebutuhan atau hobi kita masing-masing. Misalnya jogging, berenang, pergi gym, yoga, ataupun yang lainnya. Nah, ketika kita sudah berhasil melakukan pengelolaan rasa marah tersebut, akan ada perubahan mendasar, terutama dalam pola pikir. Ada dua tipe. Yang pertama adalah perubahan pola pikir model ABCD yang diperkenalkan oleh Albert Ellis, di mana bagian A adalah activating event, yaitu kejadian yang menyulut kemarahan. Itu adalah kejadian yang bisa membuat kita meningkatnya rasa marah kita. Kemudian yang kedua adalah belief, yaitu adalah apa yang seseorang yakini atau pikir mengenai kejadian tersebut. Jadi menurut Ellis adalah kemarahan itu muncul ketika kita memikirkan itu sebagai suatu hal yang membuat kita marah. Tapi ketika kita melakukan teknik self-talk tadi, maka mungkin rasa marah itu tidak akan muncul ke kita. Selanjutnya yang C adalah consequence, yaitu emosi yang dirasakan dari hasil buah pemikiran. Jadi ketika kita berpikir bahwa oh ini bukan situasi yang bisa membuat saya marah, maka konsekuensinya kita tidak akan marah dan kita tak merasa tenang. Kemudian ada bagian D atau dispute, melawan, itu dimana ketika kita berhasil mengenali bahwa pemikiran itu, rasa marah itu bukanlah hal yang benar, sehingga kita bisa mampu melawan pemikiran itu dan menenangkan diri kita. Kemudian yang kedua adalah teknik menghentikan pemikiran, dimana pendekatan ini berhenti memikirkan bahwa hal itu membuat kita marah. Cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan stop and act. Stop itu maksudnya adalah stop think of consequence, dengan kemudian lakukan, yaitu act gitu. Tenangkan emosi Anda, stop. Kemudian ketika kita merasa tenang, kita bisa lebih mudah menemukan masalah dan solusi yang terbaik, sehingga kita bisa bertindak dengan lebih baik. Daftar pustaka yang saya gunakan adalah saya ambil dari buku Mengelola Kemarahan dari BNN, kemudian juga dari materi inisiasi sesi 9-15. Demikian yang boleh saya paparkan pada kesempatan ini. Terima kasih, salam sejahtera.